Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Doa akan menjelaskan tentang rempah-rempah. Yang pertama akan dimulai dari Arfan. Saya di sini akan menjelaskan tentang rempah-rempah yang bernama bawang putih. Lalu dilanjut oleh Alia. Saya akan menjelaskan tentang cengkeh. Lalu saya sendiri yaitu Muhammad Rizal akan menjelaskan tentang kapulaga dan dilanjutkan oleh Rizkia Saya akan menjelaskan tentang din. dan Valerina. Dan yang terakhir adalah Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang cabai ini. Bawang putih. Bawang putih atau disebut juga Allium sativum dari bahasa Inggrisnya adalah nama tanaman dari jenis Allium, sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Manfaat dari bawang putih. Bawang putih digunakan sebagai bumbu yang digunakan hampir di setiap hidangan Indonesia. Sebelum dipakai sebagai bumbu, bawang putih dihancurkan dengan ditekan dengan sisir pisau atau dikeprek sebelum dirajang halus dan ditumis di penggorengan dengan sedikit minyak goreng. Asal-usul cengkeh. Cengkeh berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia. Pada awalnya, rempah ini hanya tumbuh di wilayah tertentu di Maluku, seperti Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Selama berabad-abad, cengkeh menjadi sangat bernilai dan dicari setelah oleh pedagang dari berbagai negara. Pada zaman dahulu, informasi tentang lokasi tumbuhnya cengkeh dijaga dengan sangat rahasia oleh penduduk setempat dan pedagang Arab. Namun pada abad ke-16, bangsa Eropa terutama Portugis dan Spanyol berusaha mencari rute langsung ke pulauan rempah tersebut. Akhirnya Belanda memegang kendali utama atas perdagangan cengkeh dan merahasiakan lokasi tumbuhnya untuk menguasai pasarnya. Manfaat cengkeh. Cengkeh memiliki berbagai manfaat, termasuk sebagai bahan rempah-rempah yang digunakan dalam masakan untuk memberikan aroma dan rasa khas. Selain itu, cengkeh juga diketahui memiliki sifat antimikroba dan antioksidan yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Beberapa orang juga menggunakan minyak cengkeh untuk tujuan pengobatan tradisional, meskipun sebaiknya konsultasikan dengan ahli sebelum menggunakan secara ekstensif. Nah, setelah kalian mengetahui dua rempah-rempah sebelumnya, sekarang kita akan membahas kapulaga, yang juga dikenal dengan nama kapulaga atau cardamom dalam bahasa Inggris. Kapulaga adalah rempah-rempah yang berasal dari daerah tropis seperti India Selatan, Sri Lanka, dan beberapa bagian Asia Tenggara. Rempah ini telah digunakan selama berabad-abad dalam masakan, obat-obatan, dan bahkan dalam minuman seperti teh dan kopi. Asal-usul kapulaga bisa ditelusuri ke daerah India Selatan, terutama Kerala. Rempah ini kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Kapulaga ditanam terutama untuk biji aromatiknya yang digunakan dalam berbagai masakan, terutama dalam masakan India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Nah, apa sih manfaat dari kapulaga? Manfaat kapulaga terdiri dari yang pertama, aroma dan rasa. Kapulaga memberikan aroma dan rasa yang khas pada banyak masakan, termasuk kari, berbagai jenis kue, dan minuman seperti masala chai. Ini memberikan sentuhan manis dan pedas yang unik. Yang kedua, kesehatan. Kapulaga digunakan pada pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Beberapa klaim manfaat kesehatan termasuk membantu pencernaan, mengurangi masalah perut kembung, dan meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, minuman. Bijinya sering digunakan dalam pembuatan minuman seperti kopi dan teh. Ini dapat memberikan rasa yang berbeda dan aroma yang menyenangkan pada minuman tersebut. Dan yang terakhir, parfum. Kapulaga digunakan dalam industri parfum karena aroma yang khas dan kuat. Biji wijen berasal dari tumbuhan wijen Sesamum indicum, yang merupakan tanaman berbunga. Wijen telah dibudidayakan selama ribuan tahun di berbagai bagian dunia, terutama di wilayah Asia. Biji wijen merupakan bagian yang paling berharga dari tanaman wijen. Manfaat biji wijen termasuk sebagai sumber nutrisi yang kaya akan lemak sehat, protein, serat, vitamin, dan mineral.
Beberapa manfaat biji wijen meliputi 1. Sumber nutrisi, 2. Mendukung kesehatan jantung, 3. Kesehatan tulang, 4. Kaya akan antioksidan, 5. Menurunkan resiko diabetes, 6. Mendukung pencernaan, 7. Menyediakan energi. Asal-usul tanaman kemangi. Tanaman kemangi diketahui berasal dari daerah tropis, Asia, dan kepulauan di daerah Pasifik. Pertama kali ditemukan dan diolah di India. Kini tanaman ini tersebar luas di Asia, Amerika Tengah, dan Selatan. Kemangi adalah ternak kecil yang daunnya biasa dimakan sebagai lalap. Aroma daunnya khas, kuat namun lembut dengan sentuhan aroma limau. Daun kemangi merupakan salah satu bumbu bagi pepes. Sebagai lalapan, daun kemangi biasanya dimakan bersama-sama daun kubis, irisan ketimun, dan sambal untuk menemani ayam atau ikan goreng. Di Thailand, ia dikenal sebagai mangklak dan juga sering dijumpai dalam menu masakan setempat. Melawan radikal bebas. Daun kemangi dapat melawan radikal bebas karena memiliki antioksidan yang berupa flavonoid dan eugenol yang mampu mencegah pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur yang sangat baik untuk melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Manfaat tanaman kemangi: membantu pertumbuhan tulang, membantu memperlancarkan aliran darah, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu untuk mencegah kemandulan, mengobati panau, mengobati sariawan, menghilangkan mual dan flu, menghilangkan bau mulut dan bau amis saat haid, dan meredakan perut kembung. Cabai bubuk memiliki sejarah yang panjang dan asal-usulnya dapat ditelusuri ke Amerika Selatan, khususnya wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Meksiko. Cabai telah digunakan sebagai bahan makanan dan rempah-rempah selama ribuan tahun oleh suku asli di Amerika. Penjelajah Spanyol membawa cabai ke Eropa pada abad ke-16 dan dari sana cabai menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Asia dan Afrika. Manfaat cabai bubuk sendiri menambah rasa pedas pada makanan yang dapat meningkatkan selera makan dan memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Cabai bubuk mengandung vitamin C, vitamin A, dan beberapa mineral seperti potasium. Kandungan senyawa capsaicin dalam cabai dapat meningkatkan metabolisme dan membantu dalam penurunan berat badan. Mengandung antioksida yang dapat melawan radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi risiko penyakit kronis. Cabai dapat merangsang pencernaan dan meningkatkan aliran darah ke perut, membantu dalam pencernaan. Beberapa orang melaporkan bahwa capsaicin dalam cabai dapat membantu meredakan nyeri sendi. Kandungan capsaicin juga dapat digunakan dalam salep topikal untuk mengurangi rasa sakit, terutama pada kasus nyeri neuropatik.